Bandung Music Award ini adalah sebuah penghargaan masyarakat Bandung terhadap musisi nasional. Yang membedakan kita dengan award-award yang lain, Ya, apa itu? kita menilai K-pop, Kang. Kita menilai world song populer. Jadi lagu luar sama kita dinilai. Ya. Gini ya, kita harus jadi musik kita di negara kita sendiri, wablah dan segala macam. Barijeng K-pop ditaruh rutan. Iya. Nggak spesial kalian aku. Kok aing dinilai. Bertemu lagi di podcast apa kabar .news. Kali ini kita kedatangan teman ngobrol yang istimewa nih. Namanya sih Kang Dudi SS. Tapi se-Bandung, se-Indonesia taunya Kang Nay. Apa kabar Kang Nay? Sehat, brother. Aduh. Nah, kenapa menarik? Karena kita akan berbincang masalah agak yang Bandung banget nih. Bandung banget soal apa? Soal musik. Kita tahu bahwa Bandung adalah sampai saat ini sih ya menjadi kiblat atau barometer musik nasional. Apakah barometer atau potensi musik Bandung ini sudah bisa mengangkat Bandung secara optimal, terutama mengangkat kesejahteraan para musisi Bandung? Nah, kita nanti ngobrol dengan Kang Nay. Kebetulan Kang Nay juga belum lama ini diangkat atau dilantik atau dipercaya oleh beberapa teman senior sebagai ketua yayasan Bandung Musik Abadi. Nah, apalagi nih ya soal Yayasan Bandung Musik Abadi, karena di Bandung juga banyak sekali komunitas-komunitas musik, banyak sekali asosiasi musik. Kok muncul lagi nih Yayasan Bandung Musik Abadi, artinya ada sesuatu nih yang akan digarap. Oke, Kang Nay, selain sebagai musisi, selain sebagai tokoh musik, Kang Nay juga aktif di berbagai kegiatan yang terkait dengan musik, khususnya juga aktivitas-aktivitas kreatif lain. Terakhir kegiatan Kang Nay, naon ini Kang Nay? Jadi gini, Kang, sebetulnya saya kalau dibilang dipercaya oleh musisi-musisi senior Bandung mantep kan. Oke. Ya, jadi saya merasa terpanggil aja dengan teman-teman yang lain. Bagaimana Yayasan Musik Abadi ini harus ada. Sebetulnya Yayasan Musik Abadi ini ada awalnya pembicaraannya dari Bandung Music Award. Oke. Jadi cikal bakalnya justru dari Bandung Music Award. Kita mau memberikan sebuah penghargaan khususnya dari masyarakat Bandung terhadap musisi nasional. Berarti musisi nasional situ juga ada musisi Bandungnya toh. Pasti. Nah, pada saat kita membuat ini, pertanyaan kita dengan teman-teman, apakah memang mau kita bikin sekali ini atau kita terus sustain? Nah, kalau sustain kita harus punya organisasinya. Iya. Akhirnya kita berpikir bagaimana kalau Bandung Music Award ini punya organisasi. Biar namanya nggak berubah BMA, belokannya saat itu Yayasan Bandung Musik Abadi. Karena pada saat kita mau mendaftarkan, tadinya yayasannya mau namanya itu award, itu ternyata bahasa Inggris nggak boleh bos. Iya. Jadi ya udahlah pakai nama Musik Abadi. Nah, pemikirannya adalah begini, bagaimana kita bisa ada di Bandung dan kita bukan pesaing dengan musisi, katakanlah organisasi-organisasi yang lain yang saya kenal. Ada BMC, ada FOMPI, ada Komuji dan seterusnya gitu. Di Bandung kurang lebih ada 9 sampai 11 organisasi. Banyak pisan lah. Katakanlah kalau ada 9, saya bukan yang ke-10. Oke. 9 adalah 9. Kita ini adalah teman. Kita bermitra dengan mereka. Tapi kita kita bukan malaikat, kita bukan pahlawan, kita bukan center class yang ujung-ujung gitu. Tapi bagaimana kita bisa yang katakanlah kalau kita berbicara ekosistem, ini ekosistem itu banyak kan ceritain wah bla 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 bla. Menurut pandangan saya dan teman-teman, ekosistem ini rasanya juga belum bisa bergulir dengan baik. Ternyata ada penggalan-penggalan yang memang harus dibenahin. Oke. Nah, pembenahan ini tentu kita nggak bisa sendiri, Kang. Kita harus ngajak mereka. Kita harus ngajak mereka, yuk kita duduk sama-sama. Karena gini, saya yakin
dengan banyaknya organisasi, katakanlah union, artis atau apapun perkumpulan musik di Bandung ini, kalau ada orang yang mengatakan lo bateuing kalau buat saya biarkan saja, karena mereka pasti punya pemikiran, muncak bahasa Sunda mah boga kahayang. Kahayang itu kahayang, biarkan saja. Tapi dari masing-masing kahayang ini bagaimana bisa terwujud secara bersama-sama. Oke. Karena menurut saya rasanya setiap katakanlah organisasi itu pasti mereka punya tujuan masing-masing. Nah, kita coba untuk membantu mereka dengan pemikiran-pemikirannya mereka. Nah, karena sebelum tadi ya ada Bandung Music Awards. Ini kan menarik. Ini kan satu hal yang baru ya. Ya. Nah, tapi sebelum ke situ tadi juga Kang Nay menyebutkan kan banyak sekali asosiasi-asosiasi, perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang bergerak di bidang musik. Dan tadi juga disebutkan mungkin ada sesuatu yang belum berjalan optimal. Nah, kira-kira persoalan mendasar ya yang dihadapi oleh sektor musik ya di Bandung itu apa? Karena kita tahu, bahkan kita pun mendapat pengakuan tidak hanya dari kita sendiri tapi dari berbagai kalangan bahwa Bandung itu potensi musiknya sangat luar biasa. Sejarah membuktikan bahwa musisi-musisi Bandung berpengaruh dan mempengaruhi musik nasional seperti itu. Kira-kira apa, Kang? Nah, sebagai contoh kecil aja gini. Nih teman-teman muda ya, pasti tahu film Yowis Band. Oke. Di situ sudah mengatakan Yowis Band ini ada sebuah produksi film yang dibikinnya oleh dari Jakarta, tapi pada saat itu pemerannya adalah dari orang-orang dari Malang. Di dalam sebuah film itu mengatakan begini, kalau lu pingin bikin band yang beken dan edan lah bahasa, lu mesti ke Bandung. Ya. Itu sebuah pengakuan yang udah jelas. Betul. Pengakuan itu. Saya sebelumnya juga ada di label. Dulu kalau di label mengatakannya begini kalau band, lu kurang Bandung, gitu. Nah, Yang sebetulnya ya kalau kita cari kurang Bandung tuh kurang naon sih. Asalnya gitu-gitu aja gitu ya. Iya. Tapi ternyata kalau saya tarik lagi gitu, Bandung itu punya magnet gitu ya. Kalau tadi punya magnet gitu. Oke, kita simpan itu. Tadi saya coba jawab pertanyaannya tadi adalah bagaimana katakanlah atau menyelesaikan atau apa yang kurang yang belum terselesaikan di Bandung gitu. Menurut saya sih begini. Saya juga tidak bisa dengan teman-teman tentunya tidak bisa langsung kita kerjain semuanya. Kita coba kerjain satu-satu lah. Iya. Kebetulan tahun ini adalah tahun karya cipta, tahun hak cipta oleh Kemenhukam. Oke. Saya melihat ada suatu potensi yang bagus bahwa Bandung, kota Bandung khususnya umumnya kota Jawa Barat, tahun 2020, tahun 2021 adalah pendaftar hak cipta paling besar Dari Bandung. Jawa Barat, Indonesia. Bukan. Bandung atau Jawa Barat ya? Bandung lah. Bandung. Oke, Jadi maksudnya khususnya Bandung. Iya. Kurang lebih di atas 5.000 kalau nggak salah. Gila nggak? Tapi ada yang hal menarik dari situ adalah Bandung juga katakanlah pembayar royalti paling jelek. Berarti tidak berbanding lurus. Iya. Nah, bagaimana kita ini bisa mengingatkan bukan hanya masyarakat aja, tapi kepada para musisi juga ngerti deh yang disebut dengan hak dan kewajiban. Kalau saya contoh seperti kayak gini, banyak orang yang menyanyikan cover, orang masih menyanyikan lagu orang. Oke. Pertanyaan saya simple, lu bayarin nggak royaltinya? Itu ada persoalan lagi. Iya. Yang bayarnya harus musisi atau penyelenggara. Itu kan. Nah, berarti menurut saya dua-duanya mungkin belum tahu harus bagaimana diselesaikan. Nah, ini buat saya harus coba kita selesaikan dulu deh. Kebetulan memang kita lagi membuat sebuah kajian tentang itu. Dikorelasikan dengan tadi kepentingannya Kemenhukam. Kemenhukam sekarang menyarankan untuk mendaftar dari karya cipta itu ke Kemenhukam dengan kurang lebih sekitar 400.000 ya, 400.000 gitu. Nah, ini ada persoalan yang memang harus bukan hanya masyarakatnya, tapi musisinya juga. Oke, saya perlebar lagi dengan yang lain. Ekosistem, kita punya ini dan segala macam. Contoh, kesejahteraan musisi main di tempat hiburan tuh dibayarnya belum layak.
Kita harus dorongnya dari dua sektor juga. Iya. Tempatnya juga, iya sih musisinya juga. Katakanlah musisi bersertifikasi dah. Dia termasuk golongan apa? Pemula atau katakanlah ABCD. Ada grading. Ada gradingnya. Bukan kita mengecilkan, tapi justru itu untuk menentukan nilai. Kita satu grup, kita ada bertiga nih. Oke. Akang ternyata grade-nya udah C, udah tingkatnya udah expert. Tapi kita dalam satu grup. Saya ternyata masih A, gitu. Kita main di satu tempat. Pertanyaannya adalah begini, apakah memang kita harus dibayar sama? Atau kita harus dibayar sesuai dengan jenjang? Pasti timbul pertanyaannya, harus dibayar sama dong. Lah yang nggak bisa juga gitu. Saya untuk bisa menaikkan harga di X yang sama, katakanlah begini, Akang di C dibayar 500.000, saya di A dibayar 150.000. Kalau dibayar sama, saya harus ikut ke 500 atau Akang harus ikut ke 150? Iya. Itu kan pasti jadi persoalan. Nah ini yang coba kita juga sama-sama sadarkan kan gitu. Memang lembaga kami tidak bisa untuk membuat sertifikasi. Itu adanya di wilayah Papri yang mereka juga bekerjasama dengan BSP apapun lah namanya, saya lupa. Nah ini kita harus dorong Kang. Kita harus dorong. Tapi kan itu bukan pekerjaan gampang Kang Nay. Betul. Nah makanya kita ini juga harus mau mengajak pemerintah kota. Saya berbicara pemerintah kota dulu aja. Kota dan bahasanya adalah dengan kabupaten. Kita udah berbicara Bandung Raya. Kita harus punya keberanian untuk itu Kang. Kita harus ngajak katakanlah wali kota atau katakanlah bupati, mengajak juga ketua PHRI ya kalau nggak salah, persatuan hiburannya, dan yang lain yang berhubungan dengan itu. Bahwa setiap katakanlah hotel, tempat hiburan, kafe atau apapun, pada saat mereka mau bikin ada unsur musik, mereka harus bersertifikasi juga. Oke. Nah itu untuk mengawalinya dari mana nih Kang? Rasanya mungkin begini. Yang paling menarik adalah setiap tahun pasti ada perpanjangan, kayak STNK lah. Iya. Nah di situ saatnya. Ya kita jangan mikir kapan ya, kita nunggu kapan ya kayak gitu. Iya. Ya mau nggak mau ini harus didorong. Ya artinya itu terkait dengan political will dari pemerintah daerah ya? Tentunya. Oke, nah kalau dari segi musisinya sendiri seperti apa? Ya sama, musisinya juga harus mau bersertifikasi. Ada nggak lembaga-lembaga untuk itu? Ada. Okay. Sekarang udah berjalan Kang. Oke. Udah berjalan. Yang sudah berjalan, agregatornya memang masih dari Jakarta gitu ya. Itu kalau nggak salah siapa Kang Joni namanya, lupa lah saya gitu. Nah, yang kita akan kerjasama dengan Papri. Nah, Papri sendiri kan adalah sebuah organisasi. Nah, kita tuh harus duduk bareng Kang. Bayangkan sama Kang ya, kalau saya juga mau ngebikin lembaga sertifikasi, orang berarti guru boga agregator, orang ahli ladoi Kang. Yang ada aja manfaatkan. Yang ada kita manfaatin. Kita harus duduk sama-sama. Kang ada catatan nggak berapa sih musisi yang aktif gitu ya di kota Bandung gitu atau di Bandung Raya, ada nggak? Atau kisarannya berapa? Ribuan Kang. Nah kalau ribuan, artinya kalau untuk menuju ke arah sertifikasi itu kan takes time, butuh waktu lama ini. Enggak, Kang, udah berjalan Kang ini. Udah berjalan. Berapa persen yang sudah ini? Kalau menurut saya dari total mungkin sekitar baru 20-30%, 40% sekarang menuju. Sampai ke audio, sound engineer aja bersertifikasi sekarang. Nah, yang belum itu adalah tempatnya. Musisinya udah banyak Kang. Nah kalau tempatnya kan relatif gampang diaturnya melalui regulasi itu. Tadi kan pintu masuknya lewat perpanjangan izin usaha dan sebagainya. Katakanlah begitu ya. Gitu. Nah untuk mendorong itu seperti apa Kang dari yayasan? Ya mau nggak mau sekarang gini, makanya kita harus mau minimal kita harus tahu bahwa aturan yang ada dari organisasi PHRI atau peraturan pemerintah itu seperti apa isinya. Kita harus mau masuk. Bukan dalam artian mau ngacak-ngacak ya, tapi kita ngasih masukan. Memang di kita tuh pasti ada persoalan lagi, bawalah ke DPRD dan seterusnya gitu. Justru kita sekarang bagaimana caranya kita mengajak ke katakanlah pemangku jabatan yang paling dekat ada wali kota. Wali kota menurut saya udah jadi, maaf kalau saya bilangnya Bon Jovi ya, udah Bon Jovi di kota Bandung gitu. Nah dia mestinya membantu kita untuk bisa tahu apa sih persoalan. Jadi kita kasih informasi, dia juga sama. Karena saya udah pernah ngobrol. Dia punya
keinginan untuk itu kan. Nah berarti kan kita tinggal ngajak Kadisbudpar juga. Dia kan nggak bisa terlepas dari pariwisata kan. Iya. Sektor-sektor yang lain. Nah ini yang memang harus didorong kan. Sudah ada pembicaraan dengan wali kota dan Disbudpar? Kalau saya sih gini, umur kita masih sejagung kemarin kan. Bahkan Iya. kita baru dilantik kurang lebih sekitar tanggal 7. Tapi pemikiran kita dari, kalau boleh saya jujur, dari tahun 2015-2017 kita udah mikirkan. Iya. Nah sekarang kita kapan nih pintunya bisa masuk ke situ? Politis memang saya harus mengajak wali kota, saya harus mengajak bupati untuk masuk ke pendirian ini. Istilahnya adalah kita sama-sama saling gandeng. Iya. Untuk itu kan. Dan ini juga kan sebenarnya ya tugas pemerintah daerah ya untuk mengangkat potensi apapun termasuk potensi Makanya musik. saya mendorong ini harus jadi PAD kan. Iya betul. Nah gimana caranya potensi ini bisa menjadi keuntungan buat pemerintah daerah, juga keuntungan bagi para pelaku seninya juga. Betul. Makanya gini Kang, sebetulnya kalau kita mau ada keinginan untuk semuanya, untuk punya keinginan gitu ya, terselesaikan. Nah makanya tadi kita harus beresinnya dari mana dulu. Ya. Kalau tadi pertanyaannya Kang Nuk, yayasannya mau kemana sih? Gitu. Saya mau beresin satu-satu gitu. Kalau kita tadi ngomongin ekosistem, gila ekosistem banyak Kang, banyak banget gitu. Yuk kita coba benahin, daripada kita nggak benahin sama sekali. Saya mendengar informasi dari organisasi yang namanya Bandung Music Council BMC. Mereka sedang lagi mengusung yang namanya museum, Pak. Itu kan gila idenya. Iya, bagus itu. Bagus gitu. Iya. Pertanyaan kita adalah, dan juga supportnya adalah, jangan hanya melulu artefaknya, jangan hanya melulu isinya, pikirkan juga hal yang lain. Lain maaf kalau saya bilang, apakah tempatnya memang sudah ada dalam artian cari informasi. Kalau nggak salah saya dengar mau di RRI, gitu, katanya di situ gitu. Mungkin kita singgung lagi pada hal yang lain. Mas, gimana masalah pembiayaannya? Maaf kalau saya boleh mengingatkan, juga tidak hanya berpangku tangan. Ini mah perlunya pemerintah daerah. Kalau saya sih bukan, ya itu tadi, saya bukan mau menggurui, tapi ya kita juga harus cari way out. Kita harus cari solusinya, tidak membebankan juga terhadap APBD. APBD aja untuk urusan sekarang aja udah rumit, apalagi dengan pandemi. Gitu. Ya, tapi kan tidak hanya melalui APBD kan? Ya betul, bisa melakukan dengan hal yang lain. Mungkin kalau orang mengatakan CSR lah, gitu ya, atau apapun lah. Gitu. Sebetulnya kalau menurut saya, duduk bareng, kita bicarakan. Kalau perlu kita sampaikan, ya kita punya pintunya yang disebut dengan DPRD. Iya. Yuk pamit ke mereka, saya mau presentasi, saya mau jelasin ini. Saya rasa mau nggak mau, masa sih? Iya. Kan ada apakabar.com yang bisa nulis di media atau apapun ya gitu. Maksudnya untuk sama-sama didorong. Iya, karena ini kan salah satu persoalan Bandung juga gitu kan. Betul. Satu sisi potensi musik kota Bandung itu sangat besar gitu, Bandung Raya lah terutama. Tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang memang mesti segera diberesin kan. Gitu. Betul. Nah sehingga potensi itu benar-benar bisa bermanfaat bagi semua. Seperti kayak gini Kang, ayam dulu telur dulu Kang. Kita nggak bisa nentuin. Iya. Ya kalau kita bisa kerjain telur, ya telur dulu aja. Kalau kita bisa bedain ayam, ya ayam aja. Iya. Nah ayam dan telur itu apa sebetulnya? Ya tinggal kita melihat perspektif kita terhadap apa sih persoalan yang ada di sini kita. Nah itu yang harus kita beresin Kang. Oke. Nah, karena ini balik lagi ya ke apa program kerja yayasan. Ini Bandung Music Awards ini terdengarnya sangat menarik, dan kalau ini jadi dan harus jadi ini ya. Harus jadi. Ini roadmapnya seperti apa? Oke. Dan sekarang tahapannya sudah sampai di mana Kang Nay? Oke, jadi Bandung Music Award ini adalah sebuah perhelatan atau sebuah anugerah yang kita akan kasihkan terhadap musisi nasional, dan tentunya pasti di situ ada musisi Bandung, gitu. Saya sih sederhananya adalah begini, bagaimana Bandung, bahasa saya bukan mengakuisisi, tapi Bandung kembali lagi ke fitrahnya dulu, yang boleh dikatakan sebagai kota musisi, ya. Dan Ambon sudah menjadi kota musik, silahkan gitu ya. Kita juga bukan mau mengklaim, tapi bagaimana tidak hanya sebagai kota musisi, tapi masyarakat juga punya, cara penilaian atau apa ya, menikmati musiknya dengan gayanya. Bandung itu sangat unik. Gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kerjasama dengan radio.
Saya harus balikin lagi ke radio. Kenapa? Radio ini sebagai kuratornya. Karena lagu, maaf, kalau kita balikin fitrahnya 10 tahun, 20 tahun yang lalu, orang mengenal lagu dari mana sih? Iya, promosinya di radio. Pasti di radio. Oke, nah Kang Nain, nanti yang akan dikurasi ya, karya-karya yang dikurasi terkait dengan Bandung Music Award ini rilisan tahun berapa? Gitu kan? Sementara ini jadi gini. Kita baru bisa menghitung Bandung Music Award itu tahun 2001. Oke. Kenapa? Kang, kalau Bandung Music Award dihitung di tahun 2010 juga gelut, Kang. Iya. Banyak banget ya, kita 2001 aja lagu udah jutaan, Kang. Nasional ya. Itu udah banyak. Nah, sekarang kita duduk bareng, katakanlah silakan saya kasihin kepada para musik director. Ya, ini yang selalu dilupa. Musik director di radio ini adalah sebetulnya mereka tuh marketingnya band, marketingnya lagu. Dia yang decision loh. Lagu ini layak apa tidak layak? Layak dalam pengertian sesuai dengan genre atau sesuai dengan platformnya si radio itu sendiri gitu. Tapi itu kan nyawanya. Nah, kita balikin ke mereka. Mereka yang mengkurasi. Mengkurasi lagu mana tahun 2001 karena mereka punya juklak yang tertata rapi. Jadi gini, maksudnya 2001 tuh lagu yang pertama didengarkan di radio mulai 2001. Silakan itu mau produksi 2020, 2019. Karena kita tidak menghitung produksi. Rilisnya ya. Rilis. Apalagi sekarang dengan single. Nah, tapi di kategori 1 ada produksi album terbaik, itu produksi tahun 2001. Jadi memang ini sangat variabel. Nah, si musik director ini yang mengkurasi. Karena gini, lagu masuk Januari itu bulannya semua ada. Karena lagu itu punya song list, playlist, top chart, itu. Iya. Ukurannya dari itu. Itu kan masyarakat yang minta. Iya. Begitu kan? Iya. Kan ada yang label, juga ada yang indie dan sebagainya itu masuk. Kita udah ngomong label indie kan? Enggak ya. Sekarang gini aja kita lihat. Karya aja. Iya, udah terbuka kan? Iya. Apakah kita sekarang tahu yang ada di YouTube, katakanlah YouTube, itu berlabel tidak juga? Iya. Karya berarti lebih ke karya. Kalau dari respon publik dihitung juga? Respon publik yaitu sementara ukurannya adalah untuk ini bahasanya juga lucu kan. Sementara ini kita pakai namanya penyanyi kakoncara. Pakai namanya Sunda. Namanya Aing. Aing gitu. Kan Bandung sebagai. Yang ini juga si kakoncara ini masih dicari sama Kang Budi Dalton. Budi Dalton juga ada di pendiri sebenarnya. Dia yang lagi mencari namanya apakah kakoncara, apakah kamasur atau apapun. Lagi dicari yang bahasa yang lebih pas. Nah, penilaian di kita yang tertinggi adalah penyanyi pendatang baru kakoncara. Kenapa jadi tinggi? Tinggi itu maksudnya gini, bukan tinggi secara nilai dalam artian bukan berarti lagu di bawahnya itu, tapi itu yang menjadi utama. Kenapa? Kan kita butuh regenerasi. Jadi itu semacam stimulus atau stimulan atau pendorong. Itu secara tidak langsung kalau saya mengatakan lagu pendatang baru, penyanyi pendatang baru kakoncara, itu menjawab tadi kan bahwa kita tuh ada persoalan masalah regenerasi Bandung ya. Maksudnya gini, mungkin generasi ini berlangsung tapi tidak terasakan. Dan paling buat saya sedih, keluarin ada di YouTube langsung band Jakarta pada band Bandung. Nebet kudu ke Jakarta. Aku naon tak kan? Kalau menurut saya sih begini, sampai sejauh ini kan yang namanya Jakarta sebagai katakanlah sebagai kota industri. Kalau saya narik mundur 10 tahun yang lalu, kalau band belum masuk TV, belum band nasional. Ayo nama guys, di TV mana ya band? Inbox sudah nggak jelas, maaf ya inbox saya juga yang membuat inbox. Jadi maaf bukan menjelekan sendiri. Dahsyat yang begitu juga gitu ya. Musiknya kan sedikit. Nah sekarang platform yang banyak adalah apa? Artinya kan proses kreatif bisa dilaksanakan juga di Bandung, tidak perlu ke Jakarta ya? Ya, saya sepakat dengan, kalau mungkin tahu Ari Rinaldi, salah satu engineer, salah satu arranger, salah satu produser Tulus, dia bertahan di Bandung.
Malah dia sampai mengatakan gini, yang butuh gua ke Bandung ya. Mau Raisa mesti datang ke Bandung. Iya. Nah, kita tuh harus punya itu. Mungkin bahasa kerennya mah daulat, Iya. Bandung harus berdaulat, luhur teuing lah. Tapi bagaimana kita harus mau ngejalanin di Bandung? Itu persoalan. Balik lagi tadi pada masuk Bandung Music Award ini adalah sebuah penghargaan masyarakat Bandung terhadap musisi nasional. Yang membedakan kita dengan award-award yang lain, Ya, apa itu? kita menilai K-pop kan. Kita menilai world song populer. Jadi lagu luar sama kita dinilai. Iya. So iya aja sebetulnya. Wanian bisa. Wanian aja. Iya. Karena gini ya, kita harus jadi musik kita di negara kita sendiri, wablah dan segala macam. Barijeng K-pop ditarurutan. Iya. Nggak spesial kalian aku, kok aing dinilai. Tidak mau bisa dihalangan deh kan. Dinilai hanya Bandung yang bisa menilai lagu-lagu K-pop. Iya, oke. Tuh kan. Nah, Kang balik lagi ke potensi ya terkait dengan Bandung Music Award ini. Bisa nggak terpetakan sekarang ada di mana sih posisi-posisi Bandung dalam peta musik nasional sekarang? Oke. Punten buat musisi Bandung ya. Saya juga musisi Bandung banget gitu ya. Kalau saya berbicara musisi Bandung ada di mana? Menurut saya adalah sekarang kita sama Banjarmasin, Palembang itu udah sama. Kalau dulu kita punya perbedaan. Ya. Tapi secara nama masih Bandung, maaf. Saya agak khawatir sebetulnya dengan itu. Artinya kan influence Bandung masih ayahnya. Hanya nama mungkin ya. Oh gitu. Menurut pandangan saya, Iya, maaf iya. ya. Ya nggak apa-apa. musisi. Kang Nay masih bisa melakukan judgement karena ya latar belakang Kang Nay kan cukup. Ginilah lumayan, sebuah yang paling menarik ginilah. Di IG itu teman-teman kita ya, Bonto Tohpati, ya, Dewa Bujana, mereka selalu rajin dengan mengeluarkan album. Paling tidak nge-jam di situ. Ya, dia ngajak ke jam yang 1 menitan tuh, Iya. 1 menitan di Reels ya, Reels ya namanya Reels gitu ya. Di Bandung eueuh nu ngiluan hiji pun Arembungan apa? nggak tahu. Saya lihat di situ Palembang gila, Jambi asik, Banjarmasin, yang paling maaf bukan mengecilkan ada dari Muntilan bos, bermain jazz apa titik keren. Bandung gak hiji pun. Kenaon tah? Ya saya tidak juga bisa menjudgment, saya juga nggak tahu apa. Saya cuma bisa asumsi. Iya. Era 2 tersiap. Atau merasa luhur teuing? Nah katilu nya eta aing teh beda musikna. Iya. Padahal kan kita semua tahu kalau yang namanya Bujana atau namanya Tohpati ya, kan gitu. Justru buat saya itu sebuah ukuran. Iya. Betul kan? Sebuah ukuran bahwa kita mampu untuk bukan soal kelihatan, mah mungkin itu tadi aing ngambil teka tingali bodoh mah ulah ngiluan we. Mungkin sederhananya begitu. Iya. Nah kan persoalan seputar musik ya, industrinya, pelakunya, kan asa di Bandung teh asa gitu-gitu keneh gitunya. Artinya nyalah majuna meureun di belah mana gitu. Mun urang oge meureun teu katingali dan tadi teh daripada urang teu kanyahoan mending teu we. Nah, yayasan yang sudah terbentuk ini akan melaksanakan atau menyusun program apa untuk menjawab persoalan-persoalan itu, Kang? Gini Kang, makanya gini, yang belum punya maaf, kalau di Bandung tuh kita nggak punya OTT, over the top. Oke. Di YouTube tuh kita nggak punya. Itu yang harus kita kejar. Oke. Dan untuk semua genre. Kalau saya boleh sedikit mengutip, kalau teman-teman Triswaka pasti semua tahu ya. Iya. Gila Kang, mereka hidup loh Kang. Iya. Itu di Jogja dan mereka tuh besar. Nah kenapa kita nggak bisa bikin? Iya. Padahal Bandung itu potensinya punya kan kalau dibandingkan dengan yang Jadi Jogja gini itu. Kang, kalau menurut saya gini, ini tuh sebetulnya saya tidak pukul rata semua nggak maju, bukan ya. Oke. Semua sebetulnya kalau dengan kantung-kantungnya ada yang maju, ada yang juga enggak. Cuman mungkin tidak terinformasi, tidak muncul mungkin. Saya masih harus mengakui pergerakan musik teman-teman Ujung Berung dulu Iya. dengan undergroundnya, wow. Iya. Nah, betul. Kita harus angkat jempol. Tapi pertanyaannya juga, maaf, kemana ya gitu. Dalam juga kita nggak dengar. Gitu. Iya. Atau mungkin pandemi ini menjadi sebuah alasan. Atau sudah
mulai ada pergeseran genre atau seperti apa? Kalau menurut saya gini, genre mah tetap semua hidup ya di Bandung ya. Iya. Bandung hidup semuanya jalan. Cuma gini, kalau tadi akan mengatakan bagaimana di musik di Bandung gitu. Saya tapi kalau datang ke beberapa tempat kan, saya sebutin tempat nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa. Oke. Katakanlah Roots Cafe gitu yang di jalan Gudang Selatan gitu ya. Gila kan, band Bandung dahsyat main di situ gitu. Maksudnya dahsyat dalam secara, maaf kalau saya lihat cara menyampaikannya bagus, lagu mereka memainkan recycle-nya bagus, aransemen juga bagus. Maaf ya, saya belum ngomongin di situ royalti ya. Pokoknya saya lihat dari sisi bagus kan, dan itu keren. Nah, tinggal lagi masalahnya untuk kita punya tempat, katakanlah si musisi ini terukur, ya itu Bandung nggak punya. Kita kan punya beberapa tempat yang memang representatif untuk itu. Ada Bandung Hub, ada yang lain-lain. Bandung Hub nanti kita bicara lain lagi kan. Jadi gini, Bandung Kreatif Bandung Hub itu saya juga tidak menyalahkan yang sebelumnya, cuman nggak tahu itu jadi apa gitu. Iya. Bener nggak? Kita juga sama-sama lihat aja gitu ya. Mungkin cita-citanya dulu Bandung Kreatif Hub itu buat semua sektoral, ekonomi kreatif, mau musik, fashion atau apapun. Iya. Tapi kan itu jalan. Ya kita ngomong nggak jalan aja. Iya, memang nggak Kalau jalan. saya bisa dikatakan apakah itu konsep yang salah atau memang tidak mengerti, saya nggak tahu gitu. Iya. Yang insya Allah kita juga pengen sebetulnya bagaimana kita bisa masuk juga di situ, dan kita bukan istilahnya bukan mengelola, tapi bagaimana mengoptimalisasi gedung itu. Memanfaatkannya. Ya harus manfaatin. Iya. Itu kan gedung yang sangat bagus. Nah, tadi saya kembali kepada tempat. Ada orang yang memikirkan, saya tidak perlu nyebut namanya, saya sebutkan produknya, tempatnya Holy Wing. Oke. Peter Pan bisa main. Rosab dan itu hall itu. Kalau kita main beratnya kayak Studio X zaman dulu lah. Itu kan ada tempat. Iya. Bukan hanya untuk melulu diskotik, tapi ada tempatnya. Yang ada di kita kecil-kecil. Seperti kayak gini lah. Ini saya suka kadang-kadang lucu bukan mau marah ya teman-teman. Musik kita mah akustikan. Tapi pakai drum elektrik, ngarana lain akustik atau Elektrikus. ya kan gitu. Kita mah main bandnya akustikan. Oh iya boleh. Begitu kita lihat drumnya elektrik, itu lain. Gitu mau pakai akustik, maksud drum biasa betul. Cuma kita bilangnya musik, tapi sebagian nggak usah pakai akustik, kita musik atau band atau sajian musik ya kayak gitulah. Jadi kalau balik lagi tempat itu kan. Ya ke sarana prasarana kan Bandung seharusnya punya dong. Ada beberapa yang saya bidik kan, jujur. Oke. Saya nggak sebutin ya, saya nggak sebutin itu bisa disebut promosi. Kayak ada beberapa bidik, kita ada 3 tempat yang kita akan jadiin sebagai tempat kita. Jadi kita yang mau kita bagi-bagi. Lu main di sini, lu main di sini, lu main di sini. Semua komunitas musik ya? Ya, dan itu udah tulisan 30 menit. Saya malah seneng, nggak apa-apa. Enggak, itu salah. Salah. Jadi masih boleh Masih, ngomong. masih. Boleh. Saya mau ngomong, Iya. memandu gaduh aja. Nah, tempat si 3 ini yang mau kita garap. Bahasanya adalah road to. Oke. Untuk apa sebetulnya? Biar kita bisa duduk bareng. Saya duduk bareng, ayo mainin dulu deh di sini. Mainin dulu di sini. Mainin dulu di sini. Nah, nanti main barengnya sama nominator. Seru kan? Iya. Nah, menurut pengamatan Kang Nay nih, sebagai musisi, sebagai music director yang sudah pernah diganjar Emmy Award, itu teh AMI ya? Ami, Anugerah Musik Indonesia. Anugerah Musik Indonesia itu ya Emmy Award-nya ya? Ya, alhamdulillah saya bisa dapat itu di albumnya Agnes Monica. Iya. Ya artinya kan kompetensi Kang Nay di bidang musik udah tong diomongkeun lila. Nah, menurut pengapalan Kang Nay, potensi musik Bandung yang begitu besar ini, apakah sudah dibarengi dengan penyediaan sarana prasarana untuk bermusik? Jadi gini Kang, kalau tempat yang namanya, saya bagi klasifikasi ya. Oke. Kalau hanya musik sebagai tempat mendengarkan musik, itu banyak. Dan sekarang gini, lihat deh, restoran mana, kafe mana yang nggak ada musik? Iya. Tapi musik itu ditempatkan hanya sebagai teman makan. Nah, sekarang kita nggak punya musik yang benar-benar ditonton untuk nonton musik. Iya. Kan nggak ada. Nah, apakah
termasuk agenda yayasan. Oh iya. Makanya gini, kita mudah-mudahan bisa bukan jadi pengelola, tapi bagaimana sih, katakanlah tadi saya bisa lebih sehat, Bandung Creative Hub. Itu kan ada tempat pertunjukan. Kita optimalin itu. Kita main, kita bikin. Kita ajak lagi Pasang Giri, kita ajak lagi vokal grup yang dulu pernah berjaya loh. Benar nggak? Iya. Nah, apakah sudah ada komunikasi gitu kan? Ya ini yang lagi dijalin. Makanya gini Kang, usia kita masih seumur jagung. Kita sekarang lagi koordinasi terus Kang. Oke. Secara konsepnya insya Allah kita udah matang. Malah kita lagi sekarang menyiapkan aplikasi Kang. Ya. Aplikasi ini yang nanti berhubungannya dengan royalti, berhubungannya dengan apapun. Nah itu, tapi nanti ya ceritanya ya kalau aplikasi. Nah kita ini pengen jadi itu Kang. Jadi kita bisa menghidupkan. Kalau pertanyaan kemarin, maaf saya cerita aja, Bu Kadis Budpar, jangan hanya musik, enggak, kita pikirin justru fashionnya kita pikirin, yang lain kita pikirin, yang penting berhubungan dengan ekonomi kreatif. Baliknya adalah masalah pembiayaan. Nah ini yang memang menjadi tugas kita untuk mikir pembiayaan dari mana gitu. Gitu. Yang terpikir dari mana yang sekarang sudah terpikir? Nah ada beberapa sektor yang bisa kita optimalkan Kang. Contohnya adalah bagaimana gini. Contohnya seperti ini. Gedung Creative Hub, kalau misalkan kita bisa mengoptimalkan itu, sementara ini kan mempergunakan APBD untuk listrik dan segala macam. Kenapa itu nggak diswastain sih? Bahasa pengertian swastanya adalah silakan isi, siapa yang mengisi di situ? Kan ada pengelolanya juga di situ. Ada, UPT. UPT iya. Ya itu ada. Ya pertanyaannya kan itu masih tetap dibiayai oleh negara, istilahnya adalah Pemkot, yang sebegitu besar. Produktif apa enggak? Enggak kan? Iya. Dipakai enggak, dimanfaatkan enggak, tapi jadi beban APBD ya? Pasti, itu yang menjadi persoalannya. Pertanyaan saya adalah gini, lu kenapa nggak diswastain aja? Lu mau kontrakin berapa? Saya yakin pasti di situ ada yang mau. Ya dikerjasamakan ya? Iya, terserah mau jadiin, maaf, bahasa awalnya adalah mau kerjasama, gini deh. Gue belum bisa ngasih nih buat pemerintah, tapi semua pengelolaan istilahnya maintenance kita yang bayar, kita yang nyariin. Mungkin setelah 3 tahun bagi hasil jadi PAD atau apapun sebetulnya kita bisa cari. Yang penting kita duduk bareng. Dan mudah-mudahan Pemkot yang sekarang atau pemerintah yang sekarang, Kang Yana sebentar lagi udah jadi nih, harus jadi bukan PLT lagi nih ya, udah jadi wali kota, dia harusnya mau. Dia harus mau mendorong itu. Ya, setuju nih untuk memanfaatkan beberapa fasilitas yang sudah ada itu kan, daripada jadi idle, mendingan diurus, syukur-syukur bisa memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah. Dan bisa mewadahi kegiatan-kegiatan kreatif di Kota Bandung. Makanya saya balikin dulu tadi Kang, kenapa kita harus bikin Bandung Music Award? Sasaran kita adalah kita harus diakui. Bandung harus sebagai kota apa lagi? Tapi harus mengerti juga masyarakat Bandung. Bukan berarti harus hanya orang Bandung, enggak. Yang membuat naskah pertunjukan itu Budi Dalton. Tapi show directornya saya pakai J. Subiakto. Itu sebuah kolaborasi yang menarik. Dan saya juga harus ngajak yang lain, maaf, di organisasi Yayasan Bandung Musik Abadi ini, yang musisinya cuma bertiga, saya, Budi Dalton, Jaki. Yang lainnya ada Om Kiki hukum, Luli Pangabean hukum, pengusaha, ya gitulah. Ya tapi lebih bagus begitu kalau ngurus musik sama orang-orang musik kayak liar gitu. Nggak tahu ya, saya nggak berani ngomong gitu. Tapi ini sih liar sih. Pasti liar. Saya udah ngebuang atribut itu, saya harus buang ya atribut itu saya sebagai musisi. Nah terus gimana juga dengan keinginan yang juga ini agak ambisius juga sih, tapi kayaknya bisa juga sih dicapai, yaitu Bandung sebagai kota musisi. Ini kira-kira gimana Kang Nay? Kalau saya begini ya, buat saya sebetulnya kita nggak usah ngeklaim Bandung kota musisi lah. Kalau produknya udah bagus mah udah pasti bakal diklaim tuh. Dan sekarang gini, kita mau ngomongin Bandung, kembaliin lagi Bandung sebagai kota musisi. Saya pengennya seperti itu. Tapi menurut saya sekarang belum mau. Kenapa? Etalase aja nggak punya. Bener? Yang ikut-ikut dengan maaf ya, yang tadi dengan apa yang tadi saya bilang jam session, menungiluan.
band geus begitu terkenal jadi orang Jakarta. Kumaha disebut Bandung sebagai kota musisi atuh. Mun urang udah indit keneh mah. Tapi ke arah sana sudah dilaksanakan belum? Sudah dilakukan belum? Atau ada program-program nggak yang Iya itu makanya menuju ke kita arah harus sana? punya etalase. Gini, saya menariknya adalah gini. Kemarin Kang Budi Dalton ngasih ide adalah kenapa kita nggak bikin musik di jaringan-jaringan kampung-kampung dalam pengertian sini dalam. Nah itu kenapa tuh? Itu mau dibikin. Iya. Itu harus dibikin. Nah kita harus mikirin itu gitu. Makanya kita harus punya etalase yang baik. Gitu. Sekarang kayak gini. Saya kalau mengatakan ini mungkin saya dimusuhin oleh maaf ya malah para musisi jalanan. Bandung dengan main di tempat-tempat traffic itu musisi banyak, saya setuju. Tapi saya juga nggak setuju. Kalau musiknya nggak enak mau ngapain? Masih kena ya, bagi ya gitu sebagai kan nggak juga gitu. Iya, ya, tapi kan itu kan persoalan yang harus diselesaikan juga kan oleh organisasi-organisasi. Makanya kita mau nggak mau mereka harus dikasih tempat. Saya setuju tuh bahwa Jalan Dago bagus kan, ada taman lansia, ada taman musik. Iya. Itu bisa dipakai. Malah kita lagi pikirin sekarang bagaimana kalau nanti tempat-tempat ini pasti nggak akan kepikir. Si Bandros tuh kudu ngeliwat kadinya. Sekarang maaf, Bandros tuh lewatnya kemana sih? Masih gedung, Iya. ya. Ini adalah peninggalan zaman kita dulu Asia Afrika rapat gitu. Nah, kalau Kreatif Hub itu jalan, katakanlah taman musik jalan, kenapa nggak mesti lewat situ dan berhenti di situ? Nonton ya. Nonton. 2.000 perak kayak 5.000 perak terserah. Tapi ada kehidupannya di situ. Iya. Pasti nggak akan dipikirin sama orang. Iya. Punten, dipikirin sama kita. Nah, kita sekarang udah ngejalin sama Disub dan Kadisub untuk membicarakan masalah itu. Nah kan soal kegiatan atau aktivasi atau etalase musik tadi yang disebutkan Kang Nay. Apakah juga sudah disusun kalender-kalender musik yang terencana dan sementara ini gini Kang, semua disusun, semua kita lagi susun, tapi kita memang lagi konsentrasi ke Bandung Music Award. Oke. Karena gini Kang, 3 tahun atau 4 tahun lagi ke depan, Bandung Music Award itu bukan selain kurasi dari radio, itu ada di platform aplikasi kita Kang. Jadi biar terukur. Iya, judge-nya publik. Dia just publik. Oke. Betul-betul publik. Publik dalam pengertian di sini maaf bukan vote berdasarkan SMS, maaf bukan jelek berarti Indonesian Idol, bukannya. Karena kita punya ukuran. Lagu itu kan pasti ada lagu populer. Makanya kita ada kategori lagu populer, ada lagu pop, ada lagu Sunda, ada lagu rock. Malahan ada penilaian yang menurut saya ini sudah dilupakan. Kita memang masih 4 alat musik. Drummer terbaik, bass terbaik, gitar terbaik, dan keyboard terbaik. Itu di Aminah. Nah itu saya harus ngelibatin Indra Lesmana. Maksudnya orang-orang berkompetensi untuk di situ. Iya. Nah ini aja masih perdebatan dengan teman-teman. Iya, iya. Jazz kah? Rock kah? Ya udah, kita sekarang ambil pukul rata semua dulu. Makanya kita harus ngambil orang, karena gini, untuk penilaian itu tidak bisa kita lepaskan ke masyarakat. Ini harus ke praktisi musik, Iya. akademisi musik yang mengerti untuk itu. Untuk yang lainnya masih terbuka. Oke. Ini tentu saja ini pekerjaan yang tidak ringan dan membutuhkan pemikiran serta membutuhkan kekompakan ya Siap. dari semua komunitas musik yang ada di Bandung dan di Bandung Raya, juga mungkin dari beberapa komunitas musik nasional ya. Untuk mewujudkan Bandung Music Award. Sekali lagi Kang Nay hatur nuhun pisan. Sami-sami Kang. Informasinya mudah-mudahan apa yang sedang digarap oleh Yayasan Bandung Musik Abadi ini menjadi kenyataan dan menjadi sebuah ikon baru, kebanggaan baru bagi Kota Bandung.